Dongeng angan-angan kehidupan kekal ala film Shangri-La Lost Horizon versus Alkitab. Sejak pada mulanya, Elohim menciptakan makhluk hidup adalah untuk menikmati kehidupan kekal dalam hubungan kasih bersama Dia dan ciptaannya. Namun hubungan yang kekal ini kemudian berubah menjadi buruk oleh munculnya dosa secara misterius di dalam pelataran surgawi. Tertulis dalam kitab Yesaya 14 ayat 12-15, Yeskiel 28 ayat 12-19, dan kitab Wahyu 12 ayat 7-12. Dan kemudian disusul oleh peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Seperti diceritakan dalam kitab Kejadian 3 ayat 1-19 dan kitab Roma 5 ayat 12. Dan akibat dosa adalah adanya kematian. Dan tragisnya, kematian itu tidak hanya menimpa umat manusia, tetapi kematian juga melanda kepada seluruh kehidupan. Ekspresi kematian tersebut, contohnya pada hari ini dapat kita lihat dari dedaunan yang jatuh berguguran dari pohon, pudarnya bunga-bunga dari pepohonan yang tumbuh di taman, hewan peliharaan kita yang tidak bersalah kemudian mati dalam penderitaan, dan juga terjadi kematian kepada umat manusia dengan cara yang tragis. Akibat efek dosa yang begitu keji dan luar biasa, maka dunia ini menjadi penuh dengan penderitaan dan air mata. Membayangkan keadaan dunia yang begitu pahit ini, ada beberapa orang yang memiliki kerinduan untuk dapat merasakan kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Orang-orang tersebut menciptakan sendiri banyak surga dalam imajinasinya. Misalnya adalah seorang novelis dari Inggris yang bernama James Hilton. Pada tahun 1933, merilis bukunya yang berjudul Lost Horizon. Buku tersebut sangat laris dan terkenal. Dan beberapa tahun kemudian, kisah imajinasi yang tertulis di dalam buku tersebut dibuat filmnya dengan judul yang sama. Kisah film tersebut mengambil dari sebuah peristiwa buruk yang terjadi pada sebuah pesawat yang kehabisan bahan bakar. Yang akhirnya pesawat naas tersebut menabrak pegunungan Himalaya yang tertutup salju. Sang pilot tewas dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Tetapi beberapa penumpang yang selamat, kemudian mereka ditarik dari reruntuhan pesawat dan dikawal oleh sekelompok orang Tibet menuju ke lembah Firdaus, Shangri-La. Lalu kehidupan mereka terisolasi dari dunia luar. Dalam alur cerita film itu kemudian dikisahkan bahwa seluruh warganya hidup tumbuh dalam cinta dan kebijaksanaan. Mereka di sana menjalani kehidupan yang hampir kekal dan harmoni dengan kegembiraan yang abadi. Sebuah kehidupan yang begitu indah. Namun tentu saja, hal itu adalah sebuah fiksi belaka. Kehidupan yang seperti demikian hanyalah sebuah hayalan atau angan-angan saja. Sebab sebagai manusia fana, kita membutuhkan kepastian di masa sekarang dan juga harapan untuk masa depan. Kisah kehidupan yang begitu indah dan hampir kekal yang ditampilkan dalam film fiksi Shangri-La dari Lost Horizon adalah sebuah kehidupan yang penuh hayalan dan bukan kepastian. Sebaliknya, Alkitab Firman Tuhan menuliskan bahwa harapan kita akan kehidupan kekal itu adalah tidak mengikuti dongeng yang dibuat dengan lihai, seperti tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 16. Hal ini didasarkan pada janji Tuhan yang dapat dipercaya, yaitu tentang dunia yang sempurna tanpa air mata, rasa sakit, atau kematian, seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu 21 ayat 1-5. Dan janji yang sangat berharga ini mengilhami pada gereja zaman para rasul. Janji Tuhan yang indah dan berharga ini dipegang dan dihargai oleh banyak orang Kristen selama berabad-abad. Dan tanpa pernah kehilangan kekuatannya, janji yang sama ini memberi makna dan tujuan bagi kehidupan masa depan. Hal tersebut dapat meyakinkan kita pada saat ini, bahwa semua orang yang kita kasihi yang mati di dalam iman kepada Kristus, pada akhirnya mereka semua akan dibangkitkan dari kematian untuk mewarisi hidup yang kekal di surga. Dan itulah pengharapan yang diberikan oleh Tuhan dalam firman-Nya yang tertulis di Alkitab. Supaya kita memiliki pengharapan yang pasti. Bukan sebuah pengharapan yang diciptakan dalam imajinasi. Seperti yang diangankan dalam kisah film Shangri-La Lost Horizon.